Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Asmi Jayono dari kelas F4512 PJJ, NIM 104212156. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 4 instruksi 1, yaitu kita mempunyai bulan hex hexadecimal 0x 8E6A 0003. Kemudian kita convert menjadi bilangan assembly ke bilangan assembly L. Jadi di convert menjadi bilangan assembly LW S10 3 dan S19. Kemudian setelah kita dapat bilangan assembly-nya, kita copy ke tools yaitu MIPS Visualizer. Di sini. Sebelumnya kita udah masukin data register dan memorinya. Sebelumnya ini data register dan data memorinya sebenarnya sudah saya tambahkan, tinggal kita masukkan saja ke sini. Kemudian kita load. Ini kita load, udah bisa kita load. Kemudian kita execute untuk yang pertama. Yang pertama adalah kita lihat dari PC register. Ini dari memori ya. Memori dia akan mengirim data ke PC register. Kemudian dari kontrol dia akan mengirim dari instruksi register dia akan mengirim data kontrol lewat IR write. Kemudian dari kontrol dia akan mengirim sinyal berupa ALU SLA, ALU SLB, dan ALU OP ke MUX di sini. Nah, di MUX ini mempunyai panjang yaitu 4. Kemudian dari MUX ini dia akan lari ke ALU. Nah, ALU ini akan menambahkan bilangan 4 kepada si PC tersebut hingga dia mempunyai nilai tambahan 4 ya. Terus kita execute lagi. Kemudian dia dari instruction register dia akan mengirim instruction di bit 31 sampai 26 ke arah kontrol. Kemudian dari kontrol ini dia akan mengirim atau mengeluarkan sinyal berupa target write, ALU OP, dan ALU SLA. Ini bisa kita lihat. Dia mengirim ALU ke arah MUX. Kemudian dia mengirim ALU OP ke ALU kontrol, sehingga dia mengirim ALU ke arah MUX. Kemudian MUX masuk dan ALU kontrol masuk ke arah ALU, sehingga dia menambahkan 16 bit kepada instructor menuju PC register yang ada di sini. Kemudian kita execute kembali. Di sini ALU ini akan menghitung address yang dimiliki oleh instruction dengan 16 bit yang dimilikinya. Kemudian dia akan memasukkan ke memori dan kemudian dilanjutkan ke MUX. Kemudian untuk register dia menghold atau menahan
data yang ia miliki. Kemudian untuk di bagian register dia hanya membaca data yang berasal dari instruction sebelumnya. Kemudian kita next lagi. Kemudian dari register dia akan mengirim data ke ALU yang kemudian akan disimpan di sini. Kemudian disimpan. Kemudian untuk yang instruksi register juga sama, dia akan mengikuti R instruction, kemudian masuk ke register, kemudian masuk ke ALU. Terus prosesnya ya hanya itu saja. Untuk yang MUX dan memori, dia hanya akan membaca result atau hasil dari output dari ALU tersebut. Kemudian execute akhir yaitu masuk ke log 3. ALU akan memberikan hasil dari alamat yang baru di load oleh register, seperti yaitu 000001010111 itu nanti akan di load ke ALU dan kemudian akan disimpan di memori yang melatih MUX ditambah 0 dan akan disimpan di memori seperti itu. Kemudian di sini kita memiliki perubahan ya, karena tadi di sini ada tambahan 4 yang menuju ke PC, maka di manipulatif individual akan bertambah nilainya 4, dan di IR atau satunya akan berubah karena ini diindikasikan karena memorinya menyala atau PC-nya menyala. Jadi dari IR dan PC-nya akan berubah sesuai dengan algoritma yang ada di instruksi ini. Saya Alfian Akbar Aulia dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai instruksi kedua dengan alamat 36 dan instruksinya adalah 0x01504022. Heksadesimal dari 0x01504 jika dibinarkan akan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat 6 digit binar pertamanya yaitu 0000. Maka bisa dipastikan bahwa tipe instruksi tersebut merupakan tipe R. Maka 32 bit angka binar tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bit ke-31 sampai 26 itu merupakan opcode yang mana itu merupakan instruksi tipe R. Lalu bit 25 sampai 21 merupakan register source. Bit ke-20 sampai 16 merupakan register target. Bit 15 sampai 11 merupakan register destination. Dan bit ke-10 sampai ke-6 itu merupakan sum atau bit yang tidak digunakan. Lalu terakhir bit ke-5 sampai ke-0 merupakan fungsi atau jenis operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Langsung saja kita bagi, akan menjadi seperti ini pembagiannya, yaitu opcode, register source, register target, register destination, dan function. Jika didesimalkan, ini merupakan 10. Oleh karena itu, register source-nya merupakan register 10. Register target, jika didesimalkan menjadi 16, maka register target merupakan register ke-16. Kemudian register destination yaitu
ini jika didesimalkan menjadi register 8. Dan yang paling penting yaitu functionnya 100010. Jika kita melihat pada tabel tipe instruksinya R dan bitnya seperti tadi, itu merupakan instruksi subtract atau pengurangan. Oleh karena itu, dalam bahasa assembly-nya bisa dituliskan seperti ini, yaitu sub atau jenis function atau jenis operasi yang dilakukan oleh ALU yaitu pengurangan, lalu $8 yang merupakan register destination, $10 yang merupakan register source, dan $16 yang merupakan register target. Isi dari register dan memori pada sistem MIPS tersebut setelah instruksi pertama dieksekusi merupakan seperti ini. Maka kita akan melakukan instruksi kedua yang akan kita simulasikan sebagai berikut. Di sini saya sudah mengisikan nilai register ini, ya. Ini adalah semua ini hasil dari setelah instruksi pertama, yaitu PC bernilai 4, target bernilai 7. Langsung saja kita load. Ya. Di sini langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini instruksi akan dilewat kepada register, yaitu akan diproses ke seluruh bagian prosesor, lalu akan menerima instruksi subs yang akan membagi register ke-10 dengan isi dari register ke-16, dan kemudian nanti hasilnya akan disimpan di register 8. Setelah instruksi selesai diproses, maka akan ada penambahan nilai PC yang semulanya 4 menjadi 8. Kita lihat di sini. PC-nya menjadi 8, targetnya berubah menjadi 16.426, dan isi dari register ke-8 berubah menjadi 5, yang semulanya 3. Karena pengurangan dari isi register ke-10 dengan isi dari register ke-16, yaitu 20. 25 dikurangi 20 adalah 5. Lalu diisikan ke isi register ke-8. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti Syairo. Di sini saya akan menjelaskan instruksi yang ketiga dari kode P3 strip 3, yaitu instruksi yang 40 ini. Nah, pertama kita copy dulu instruksinya. Kemudian convert, ini di sini convert hexa ke instruction. Lalu hasil convert dari hexa ke instruction ini di-copy ke instruction editing. Nah, ini kan udah di-convert. Terus hasilnya ini tinggal di-copy aja, terus dimasukin ke instruction editing yang ada di sini. Ini aku udah copyin di sini. Terus kalau udah langsung aja kita load. Nah, di sini hasil instruction menjadi ADDI, register 12, register 8, dan 7. Maksud dari instruction ADDI ini yaitu akan melakukan penambahan immediate register 8 dengan 7, dan hasilnya akan disimpan di register 12. Lalu langsung saja ini diklik load. Yang tadi udah kita klik load. Kemudian ini udah muncul. Kita langsung execute.
execute. Nah, execute yang execute clock pertama yaitu phasing pertama mengambil instruksi alamat yang dituju ke instruction register. Sehingga instruction register berisi instruksi yang sudah di-load dalam bentuk binary. Nah, setelah proses phasing selesai, program counter akan ditambah 4 dan akan dikirim ke research multiplexer ini. Kemudian kita execute yang kedua. Nah, execute clock kedua ini instruksi diuraikan dan bagian yang sesuai didistribusikan ke seluruh CPU. Nah, ALU digunakan untuk mengoperasikan alamat target branch dengan menambahkan 16 bit offset dan instruksi ke nilai register saat ini. Yang kedua udah, lanjut yang clock yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga di sini itu ALU menghitung alamat dengan menambahkan instruksi yang ditentukan base register dengan 16 bit offset yang juga dibaca dan instruksi tersebut. Kemudian execute yang terakhir atau clock keempat. Di sini seluruh state dari third clock tetap sama, yang artinya hasil dari ALU menjadi address yang akan dimuat. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Taranti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok 3. Kemudian saya akan menjelaskan di alamat instruksi nomor 44 dengan instruksi sebagai berikut. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah teks yang diberikan menjadi instruction dengan menggunakan website MIPS Converter. Nah, setelah di-convert, diterjemahkan, kita menemukan instruksinya sebagai berikut. Setelah mendapatkan instruksinya, kita menggunakan website MIPS Visualizer untuk mendapatkan visualisasi dari instruksi yang diberikan. Instruksi yang diberikan adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita menginput register yang ada yang diberikan tadi dan juga memory editing yang diberikan. Setelah itu kita load. Nah, ini untuk hasil pertamanya. Selanjutnya kita execute pada clock pertama. Nah, bisa dilihat pada fase pertama ini dari PC register dia membaca dari address PC yang di pointing. Nilai PC-nya ini nilainya 4 yang akan mempengaruhi instruksi untuk selanjutnya. Selanjutnya instruksi register diproses dan diberuskan ke seluruh CPU. Pada ALU, di execute kedua digunakan untuk menghabiskan target alamat range dengan menambahkan 16 bit offset. Nah, selanjutnya itu di execute terakhir. Pada clock terakhir, hasil ekspresi dari ALU di BAQ instruction untuk menentukan apakah dua argumen itu sudah sama. Apabila hasil dari kurangan ada 0, maka operasi sudah sama. Nah, BAQ ini merupakan branch are equal, di mana melihat kesamaan dari hasil register. Apabila hasilnya 0, maka apabila hasilnya 0, maka proses tersebut sudah benar sama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.